Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Nurcayati. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A semester 1. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Bab 1, Sejarah Peradaban Pra-Islam. Masa sebelum Islam, khususnya di kawasan Jazirah Arab, disebut masa jahiliyah. Julukan ini terlahir karena terbelakangnya moral masyarakat Arab, khususnya Arab pedalaman atau Badui, yang hidup menyatu dengan padang pasir dan area tanah yang gersang. Mereka pada umumnya hidup berkabilah. Mereka berada dalam lingkupan miskin pengetahuan. Situasi yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan tersebut mengakibatkan mereka sesat jalan, tidak menemukan nilai-nilai kemanusiaan, membunuh anak dengan dalih kemuliaan, memusnahkan kekayaan dengan perjudian, serta membangkitkan peperangan dengan alasan harga diri dan kepahlawanan. Suasana ini berlangsung hingga datang Islam di tengah-tengah mereka. Negeri-negeri di Jazirah Arab sebelum Islam ada 3, yaitu Yaman, Hijaz, dan Mekkah. Tata sosial bangsa Arab sebelum Islam datang, mereka tidak mau mengubah pendirian serta tata cara hidup yang sudah mereka menjadi kebiasaan dan tidak mau mengalah. Tapi ada sisi baiknya, yaitu suka menghormati dan memuliakan tamu. Hal yang buruk lagi moral di Arab adanya suku yang mengubur bayi perempuan karena dianggap tidak berguna, yaitu suku Bani Tamim dan Bani Asad. Orang-orang Arab pra-Islam memiliki bahasa yang sangat indah dan kaya. Syair mereka sangat banyak. Pengaruh syair pada bangsa Arab adalah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat seseorang yang tadinya hina. Tapi syair itu juga dapat merendahkan derajat seseorang yang tadinya tinggi. Satu-satunya alat publisitik yang amat luas lapangannya yaitu khitbah. Selain penyair, orang-orang Arab juga sangat fasih dalam berpidato. Keadaan ekonomi masyarakat sebelum Islam datang, yaitu penduduk yang tinggal di kota disebut suku Hadari, artinya penduduk yang menetap di kota yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Dan juga penduduk pedesaan yang disebut suku Badui yang suka berpindah-pindah tempat yang bermata pencaharian bertani atau beternak. Bab 2. Peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad. Peradaban Islam berasal dari kata al-adoroh al-islamiyah, yaitu kebudayaan Islam. Awal peradaban Islam berawal dari masa Nabi Muhammad. Pada masa itu, Nabi Muhammad tidak hanya menjadi nabi semata, tetapi juga sebagai panglima perang, pedagang, pemuka agama, kepala pemerintahan, dan menjadi panutan bagi masyarakat. Meskipun begitu, Nabi Muhammad juga berjuang dalam penyebaran Islam. Tidak mudah perjalanan beliau dalam menyebarkan agama Islam. Banyak sekali rintangan yang harus dihadapi beliau. Rasulullah berdakwah melalui tahap-tahap, yaitu secara sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga dan kalangan para sahabat. Dan setelah itu Rasulullah menerima wahyu Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94 yang berisi perintah dakwah secara terbuka atau terang-terangan yang ditujukan kepada semua lapisan masyarakat. Tetapi kaum Quraisy menentang ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tetapi Rasulullah tetap gigih dalam menyebarkan Islam. Dan akhirnya Rasulullah wafat dan penyebaran Islam serta kepala pemerintahan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Bab 3. Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar, dan selalu melaksanakan tugas dengan mendapatkan petunjuk dari Allah. Tugas Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin serta sebagai kepala negara.
Khulafaur Rasyidin dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan musyawarah bersama, sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kaum muslimin. Pengangkatan seorang pemimpin atas dasar musyawarah yang dilakukan secara demokratis sudah wafatnya Nabi inilah yang disebut Khulafaur Rasyidin. Sahabat Nabi yang menjadi seorang Khulafaur Rasyidin ada 4, yaitu 1. Abu Bakar As-Siddiq, yaitu 11-13 Hijriah atau 632-634 Masehi. 2. Umar bin Khattab, yaitu 13-23 Hijriah atau 634-644 Masehi. 3. Utsman bin Affan, yaitu 23-35 Hijriah atau 644-656 Masehi. 4. Ali bin Abi Thalib, 35-40 Hijriah atau 656-661 Masehi. Bab 4. Peradaban Islam masa Bani Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Beliau juga sekaligus menjadi khalifah pertama. Beliau memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Masa kekhalifahan Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun, yaitu dimulai pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan ini banyak mengalami kemajuan perkembangan yang cukup pesat. Terdapat 14 khalifah pada masa Bani Umayyah. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Al-Walid adalah masa ketenteraman, kemakmuran dan ketertiban. Di samping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang dalam. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim atau qadhi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Qadhi adalah seorang spesialis di bidangnya. Bab 5. Peradaban Islam di Andalusia Spanyol. Pertama kali Islam masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Sebelumnya Spanyol dikenal dengan nama Asbania, sekarang disebut Andalusia sebelum dikuasai bangsa Vandal. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam sudah menguasai Afrika Utara dengan menjadikan sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus pada masa itu dipimpin oleh Khalifah Al-Walid tahun 705 sampai tahun 715 Masehi. Mengangkat Musa ibnu Nusir untuk menjadi gubernur Afrika Utara. Kebudayaan Islam memasuki Eropa melalui beberapa jalan, di antaranya melalui Andalusia. Sebab kaum muslimin telah menetap di negeri itu sekitar 8 abad lamanya. Setelah berhasil mengalahkan penguasa kerajaan Visigoth satu persatu, kota-kota penting dapat dikuasai umat Islam. Kebudayaan Islam di Andalusia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sejarah yang dilalui umat Islam di Spanyol dapat dibagi menjadi 6 periode. Periode pertama, yaitu tahun 711 sampai 755 Masehi. Periode kedua, 755 sampai 912 Masehi. Periode ketiga, 912 sampai 1013 Masehi. Periode keempat, 1013 sampai 1086 Masehi. Periode kelima, 1086 sampai 1248 Masehi.
Dan yang terakhir periode ke-6 1248 sampai 1492 Masehi. Perkembangan Islam di Andalusia Spanyol. Andalusia di bawah kepemimpinan Abdurrahman An-Nasir berada dalam masa keemasan. Perkembangan dalam jalur politik, perekonomian, peradaban maupun ilmu pengetahuan. Tahun 714 sampai 755 Masehi merupakan masa kekuatan yang dialami Andalusia. Penyebaran Islam terjadi sangat singkat karena Islam merupakan agama fitrah yang mudah diterima saat penduduk mengetahui keberadaan dan kebenarannya. Spanyol sudah menemukan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif, mengatur seluruh urusan kehidupan manusia. Penduduk Spanyol terbiasa memisahkan secara utuh antara agama dan negara. Dengan waktu singkat, seluruh penduduk asli Andalusia memeluk agama Islam. Bab 6. Peradaban Islam masa Bani Abbasiyah. Abbasiyah berasal dari kota Al-Abbas, merupakan salah satu keturunan dari Bani Hashim yang termasuk paman Rasulullah. Pendiri Daulah Abbasiyah adalah Abdullah al-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Abbas yang lebih dikenal dengan nama Abu al-Abbas al-Saffah. Daulah ini berdiri antara tahun 132 sampai 626 Hijriah. Selama 5 abad lebih memegang kekuasaan dengan pusat pemerintah di kota Baghdad. Para tokoh yang memiliki peranan penting dalam proses berdirinya Daulah Bani Abbasiyah diantaranya ada 3, yaitu Muhammad bin Ali, Abdullah bin Muhammad, gelar Abu Abbas al-Saffah. 3. Abu Muslim al-Qursani. Peletak dasar berdirinya Bani Abbasiyah adalah Muhammad bin Ali yang menyiapkan strategi perjuangan menegakkan kekuasaan atas nama Rasulullah. Pada Daulah Abbasiyah mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota. Yang pertama, kota Kufah yang merupakan ibu kota pertama. Kedua, kota Hirah. Ketiga, kota Anbar. Keempat, kota Baghdad. Perkembangan dan kemajuan pada masa Daulah Abbasiyah yaitu di bidang ilmu agama, di bidang pendidikan, di bidang administrasi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang militer, bidang fisik atau bangunan, dan juga bidang kemunduran Daulah Abbasiyah yaitu ada beberapa faktor. Faktor internal, lemah dan tidak berdayanya khalifah yang dipilih, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, hadirnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, kemerosotan perekonomian, dan munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme. Faktor eksternal yaitu perang salib dan serangan Magnolia ke negeri Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Dan demikian materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata pengucapan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.